وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم. الفاتحة إلى روح المؤلف في هذا الكتاب سين الإمام وزير البلاد والإرشاد العباد سيدي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وجميع أرواح ساداتنا لأبي علوي ومشايخنا في الدين وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى أرواح المتقدمين من هذه الحارة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات إمدادهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa sallallahu fid dairin wa minal muta'akkidi alladhi yanbaghi al-i'tina'u bihi wal hirsu 'alayhi al-mulazamatu lis-saffil awwali wal mudawamatu 'alal wuqufi fiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil muqaddamati wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fil adhani was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu. Wa makna al-istiham al-iqtira'u wa yahtaju man yaqsudu as-salah fi as-saffil awwali li fadlihi ila al-mubadarati qabla izdihamin nas wa sabqihim ila as-saffil awwali atau wasabaqahum ya qabla izdihamin nas wasabqihim ila as-saffil awwal fa innahu mahma ta'akhkhara thumma ata wa qad sabaquhu wa rubbama yatakhatta riqabahum fayudhihim wa dhalika mahdurun wa man khashiya dhalika fa salatuhu fi ghairi as-saffil awwali awla bih thumma yalumu nafsahu ala ta'akhurihi hatta yasbiqahu an-nasu ila awail as-sufufi. Wa fil hadis la yazalu aqwamun yata'akhkharuna hatta yuakhiruhumullahu. Ikhwanul kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, malam ini malam ke-10,
malam Asyura, malam tanggal 10 bulan Muharram 1445 Hijriah, tahun baru masih ya. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita sekalian dalam kajian bulanan, mengikuti majelis ta'lim yang dipandu kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Ini panduan ya. Dan malam hari ini kita masih mengikuti pemaparan keterangan-keterangan yang dihadirkan oleh Imamul Haddad seputar pelaksanaan sholat berjamaah. Ini edukasi, ini pelajaran ya. Bukan hanya sekedar informasi ya, jadi tarbiyah, karena menyangkut kesempurnaan daripada pelaksanaan perintah sholat yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Siapapun minal muslimin minal muslimat itu harus mempelajarinya dan memahaminya, karena untuk praktek dalam sholatnya ya. Di samping yang syurut, yang arkan, yang harus dipersiapkan dan harus dikerjakan, juga ada hal-hal yang sifatnya itu mutammim ya, menyempurnakan. Seperti Anda ketika sholat berjamaah ya, mau berada di shaf mana saja, bahkan mau kemudian vertikal ya. Vertikal itu imam sama makmum manjang gitu. Ya, nggak ada yang kesana gitu, lurus. Kalau kita bicara soal sahnya sah ya, kan tidak ada, bahkan ada kata seperti ini yang kemudian dipakai oleh Panji Gumilang ya. Setiap makmum itu mesti menggunakan physical distancing, jadi ada jarak 1 meter. Kalau bicara soal sah, kita bicara sah ya. Jadi ini logika hukum namanya. Tapi kalau khutbah wanita, imam wanita itu nggak sah ya. Itu menyalahi aturan. Tapi kalau sekedar letak berdiri 1 meter kan gitu, terutama ketika kita dalam kondisi masih pandemi itu ya. Kan setiap masjid. Tetapi ketika kemudian alasannya bukan itu, alasan yang digunakan itu karena biar tidak tercium bau busuk, itu bukan alasan dan nggak bisa diterima. Karena dengan menggunakan pola seperti itu mencampakkan apa yang disampaikan, dicontohkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara hukum, kalau kita tanya hukum ya tetap sah.
Tapi ketika alasannya adalah mengingkari tuntutan Nabi, maka tidak sah. Mardud, ya. Jadi mardudah, ya, sholatnya menjadi mardud. Karena apa? Kita meyakini sunnah, lalu dalam sholat kita tinggalkan seraya mengatakan ini sunnah juga, itu juga berbahaya untuk sholat kita. Jadi jangan istighfar, ya, meskipun itu amrus sunnah. Tapi kalau alasannya tadi ketika pandemi, ya, itu kan untuk memang benar-benar kalau ada ahlul hibrah, ya, ahli pengobatan, dokter gitu loh, bahwa kita memang mesti mengambil jarak, ya nggak apa-apa. Karena itu emergensi namanya. Turut. Nah, ini yang umat Islam sekarang itu harus peduli. Bedakan antara edukasi dengan informasi saja. Setiap kita yang hadir di sini itu harus menjadi orang yang alimah, terutama fi babis shalah. Kita ini anak siapapun, dari manapun, rasnya apapun, golongannya apapun, harus minal ulama. Mengerti, memahami, terutama babus shalah. Sebab kalau kita tidak mengerti babus shalah, meliputi syurutnya, arkannya, mubtilatnya, berarti kita selama ini belum sholat. Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua macam. Ada yang memang tidak mengerjakan, ada juga mengerjakan tapi tidak tahu syaratnya, tidak tahu rukunnya, tidak tahu mubtilatnya. Orang yang sholat tidak tahu apa saja syaratnya, apa saja rukunnya, apa saja yang bisa membatalkan sholatnya, dalam sholatnya pasti tidak melengkapi syarat dan rukun karena nggak tahu. Tidak kemudian menghindari hal-hal yang membatalkannya karena tidak tahu. Kadang-kadang ada di masjid, Allahu Akbar, anak muda, ya, yang nggak belajar sholat, di sampingnya kawannya, lalu sikutnya begini. Walaupun sekali ini tala'ub namanya, tidak ada kepentingan sholat, tala'ub, batal. Walaupun tidak 3 kali mutawaliyah, atau dia melakukan 3 kali mutawaliyah karena dari ladang, dari kebun, ya, belum mandi, banyak debu, kotor tapi tidak najis, kemudian sholat. Setelah sholat ada semut gigit di sini, gatal, garuknya begini, garuknya tuh. Ini tindakan perbuatan 3 kali gerakan mutawaliyah, ya batal sholatnya. Kenapa? Karena dia nggak belajar. Walaupun dia berjamaah, ya, apalagi sholat sendirian, ya batal. Ini contoh tarikus sholat.
Jadi ada yang memang tidak sholat sama sekali, ada juga yang sholat, tapi sholatnya nggak jadi, tidak memenuhi syarat, tidak mengerjakan rukun, apalagi sampai kemudian tidak tahu bahwa rukuk itu min arkanis sholati al-fi'liyati. Kenapa kau rukuk? Awang rukuk juga aku ikut rukuk. Sedangkan musolli itu harus punya pengetahuan yang membedakan mana fardu atau rukun salat, mana yang sunnah, dan itu harus diyakini. Tidak belajar, tahu nggak bahwa ruku itu ruku, i'tidal itu ruku, tumaknina itu ruku? Ya nggak tahu. Akhirnya apa? Tarikus shalah juga. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak boleh, tidak dimengerti, dikuasai, baik itu muslim maupun muslimah, dan tidak ada perwakilan. Bapak mewakili sholat anaknya, sebaliknya nggak ada. Ini soal fardu ain. Tumbulannya anak kita ketika sudah sampai pada waktu dia menjadi thalibul ilmi, masa menjadi siswa atau siswinya itu sudah sampai, pertama sekali yang harus diajarkan kepada mereka adalah babus sholati. Bukan ini tahu budi, ya, tahu bapak budi, tahu ibu budi, akhirnya budi-budian. Babus sholat. Meskipun usia mereka 6 tahun, 7 tahun. Ya. Itu kan apa? Ja'a waktu, ya, datangnya waktu di mana mereka harus cari ilmu. Masuk SD sekarang berapa? 6 tahun, bahkan 6 tahun lebih. Ya. Ajari dari usolli, ya, fardhu dhuhri sampai usolli fardhu subuh. Terus begitu. Meskipun mereka belum menjadi makhluk manusia mukallaf atau mukallafah. Kalau dia mumayyizah, lalu apa yang dikerjakannya itu benar sesuai dengan syurut arkan dan menghindari mubtilatnya, maka amalnya sah. Dan itu masuk ke dalam soal buku catatan amal orang tuanya. Dari 7 tahun sampai dia balik, ya. Dia kan belum punya buku sendiri, masih nginduk sama buku orang tuanya. Kebaikan yang dilakukannya karena pendidikan yang kita berikan kepada mereka itu menjadi pahala tercatat dalam catatan buku amal kita. Tapi kalau yang dilakukan cuma nyanyi, sholat nggak bisa, nari, ibadah nggak bisa, orientasi orang tuanya anak ini biar mendatangkan duit sebanyak-banyaknya, walaupun salah tidak tercatat, ya, di dalam buku catatan amal orang tua. Tapi ketika mereka balik gimana? Hari ini malam ke-16, malam pertama usia anak kita 16. Dia udah terima buku sendiri. Baik buruknya amal itu tercatat dalam bukunya sendiri. Terputus tabi'iyahnya dengan orang tua. Sementara saat dia mandiri, sholat belum belajar, ilmu-ilmu yang fardu ain belum belajar,
itu sama artinya kita orang tua menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Kan dialog orang surga apa orang neraka begitu, masalakakum fi saqar. Ketika mereka bertanya, apa yang membuatmu sampai di neraka sakor ini? Apa jawab pertama mereka? Lam naku minal muslim. Ya. Aku dulu termasuk orang yang tidak sholat. Itu Quran loh. Orangnya belum sampai ke sana, tapi perbincangannya sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam naku minal, itu yang membawa mereka masuk ke dalam ruangan neraka yang disebut sakor. Kurang apa? Oleh karena itu, jika anak-anak kita sudah sampai pada usia dia harus menjadi siswa dan siswi, pertama yang harus kita ajarkan kepada mereka adalah amrus sholat. Karena sholat ini di samping perintah dari Allah secara umum kepada setiap individu, Allah juga menambahinya agar kita menjadi orang yang menyuruh juga kepada keluarga kita. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya. Jadi sekali lagi, belajar nian jangan hanya apa istilahnya ciping. Tahu ciping? Ngaji dengan kuping. Belajar Anda belum bisa ya, belum hafal, belum alim betul dari usolli fardul isya'i ya, imaman atau ma'muman billahi ta'ala. Kan kalau niat itu rukunnya 3 kan ya, 4 kalau makmum. Usolli fardul isya'i, usolli itu qasdul fi'li, fardhu itu fardiyah, isya'i itu ta'yin. Itu rukun niat. Cuma 3 rukun niat. Nggak usah panjang-panjang. Agar cepat nanti udah jam terbangnya cepat udah hebat, baru mau dibawa sunnahnya, itu lebih afdal lagi. Kalau Anda makmum, sebutkan makmum. Ya, kalau sendirian, ya nggak perlu. Imam aja niat imaman itu sunnah. Ya, tidak wajib seorang imam niat jadi imam. Tapi kalau makmum harus jadi makmum. Usalli fardul isya'i makmuman. Tapi kalau imam enggak, usalli fardul isya'i Allahu akbar, di belakangnya orang 1000. Makmumnya sah semua. Cuma imam enggak dapat pahala jamaah. Itu aja. Tapi kalau bicara soal sah. Ini namanya edukasi, pelajaran. Nah, nanti ketika yang usul-usulnya, pokok-pokoknya yang meliputi tadi syurut, arkan dan menjauhi mubtilatnya, baru kita mengejar mutammimahnya, kesempurnaannya, excellennya, begitu loh. Ya. Jangan sempurna tapi ternyata pokoknya malah kurang. Itu ya. Nah, di sini yang disebutkan oleh Imamul Haddad ketika kita berjamaah, wa minal muta'akkidi alladhi yanbaghil i'tina'u bihi wal hirsu 'alaihi. Termasuk yang harus dikuatkan pandangan kita dan seyogyanya mendapatkan perhatian yang begitu besar, kemauan yang juga membara al-mulazamatu lis-saffil awwali. Ketika Anda senang sholat berjamaah, maka bagian
termasuk bagian yang terpenting dan harus mendapatkan perhatian, atensi adalah kita selalu menempatkan diri di shaf yang pertama gitu. Wal mudawamatu 'alal wuqufi fihi, kemudian tetap mudawamah, konsisten gitu. Ya, bila perlu nggak usah pindah, ya, di situ terus. Alasannya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena firman Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil muqaddamah atau muqaddimah. Ya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat, salat itu, ya, di shaf yang pertama. Ya. Memberikan apa? Memberikan solawat. Memberikan, kalau solawat minallah berarti dari rahmatnya. Kalau salawat minar malaikah berarti maghfirah. Ya. Allah dan malaikatnya selalu memberikan rahmat, selalu memintakan ampunan untuk orang-orang Islam yang sholatnya itu berada di shaf yang pertama. Jadi orang kalau sholat di shaf awal itu rahmat Allah terus loh, istighfarnya malaikat terus. Itu kata Nabi Muhammad SAW untuk orang yang bersangkutan. Karena di sini disebut ala sufufil muqaddamah yang paling awal, maka shaf kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tidak mendapatkan fadilah ini. Jadi kalau Anda ingin dirahmati Allah, maka ketika sholat ambil shaf awal. Selama Anda di shaf itu, rahmat Allah menuju kepada Anda. Istighfarnya malaikat untuk Anda, upaya usaha mendapatkan ampunan dari Allah untuk Anda, shaf yang pertama. Itu. Oleh karenanya dalam sabda yang lain beliau bersabda, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fil adhani was-saffil awwali. Sekiranya manusia itu tahu apa keuntungan menjadi muadzin, apa untungnya mendapatkan shaf yang pertama. Andai kata tahu, tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkannya, tidak bisa menjadi muadzin, tidak bisa berada di shaf pertama, illa kecuali ayyastahimu alaih lastahamu. Kalau tadi berebutkan akhirnya sama-sama datangnya bareng gitu loh, tapi ternyata kemudian tadi ya nggak bisa, yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, udah kita undi saja. Ini kalau tahu. Kalau tahu kita ini di shaf awal atau jadi muadzin, kemudian kita tidak mendapatkannya kecuali harus ikut undian, ikut undi. Ya. Wa makna al-istifham al-iqtirah, ya mesti diundi, ya kayak orang main arisan gitu. Oleh sebab itu kata Imamul Haddad, wa yahtaju man yaqsudus shalah fi shaffil awwal li fadlihi ilal mubadarati qabla izdihamin nas. Kalau Anda ingin mendapatkan shaf awal, tujuan Anda sholat di shaf awal karena keuntungannya, fadilahnya, Anda harus segera mubadarah, ya, qabla izdihamin nas, datang ke masjid sebelum orang sudah ramai. Kalau ingin, jadi ibaratnya subuh jam 5 kurang berapa gitu loh, minimal 4:30 udah ke masjid.
Jangan udah azan kemudian baru ke masjid. Pas ke masjid saf awal itu udah penuh. Anda nggak boleh, weh. Walaupun anak kecil ibaratnya, tapi udah anak muda ya. Kalau muda mundur ke belakang nggak boleh. Ya. Walaupun Anda maaf ya nyumbangnya paling besar semua itu, ya nggak boleh orang yang di depan kemudian suruh mundur. Oh, masjid ini semennya dari aku semua. Nggak boleh. Kenapa? Dia datang lebih awal. Ya, sehingga kalau datangnya lebih awal, gimana? Wasabaqahum ila shaffil awal. Ya. Maka dia bisa menempatkan diri di shaf yang pertama. Ya. Sebab kalau orang lain yang datang lebih dulu, ya orang lain yang kemudian berada mendahului di shaf yang pertama. Fa'innahu, karena juga ada mahma ta'akhara thumma ata wa qad sabaqu. Kadang ada dia udah terlambat, udah lambat baru datang. Orang-orang yang datangnya lebih dulu tentu udah di depan. Ya, tapi di depan itu juga ada satu kosong ibaratnya. Maka yatakhatta riqabahum fayudihim. Kadang kita melangkai ya, pundak-pundak sesama kita. Akhirnya apa? Kita dianggap tidak sopan gitu loh, ya, menyakiti mereka. Wadzalika mahdhur, dan itu dilarang. Nggak boleh. Kita udah datangnya telat, ya, menuju ke depan itu kakinya melangkahi tadi pundak-pundak sesama kita. Ente aja kalau digituin nggak suka kan? Orang lain juga nggak suka. Ya. Kenapa telat? Telat belakang lah itu. Ya. Jangan kemudian tuh dulu kakinya melangkah. Ya, apalagi belum mandi gitu loh. Ya. Waduh. Baru pulang dari kebun. Wa man khasyiya dzalika, ketika kita takut, ke depan sebetulnya ada itu tempat itu untuk 1-2 orang masih. Ya. Tapi untuk menuju ke sana kita mesti tadi ya ngangkat kaki karena rapet kan, takut itu. Maka fasalatuhu fi ghairi saffil awwali awlari. Kalau Anda terakhir ya, lambat, lalu dapatnya tidak di shaf awal, padahal seumpama di shaf awal itu ada, tapi Anda mesti ke sana harus melangkahi orang-orang yang kadang usianya lebih tua. Akhirnya Anda takut, ya sudahlah, dapatnya shaf ini berarti. Itu lebih utama daripada di shaf awal karena Anda harus melangkah ke sana. Artinya apa? Kelebihan, ya, keutamaan dalam Islam itu tidak boleh diraih, tidak boleh didapat dengan menyakiti sesama, kurang ajar dengan sesama, nggak boleh. Ya. Ada 1-2 ibaratnya, tapi untuk kesananya itu harus begini melangkah, dan itu mahdzur, dilarang. Ya kalau mau, yang salah siapa? Yang salah shaf yang di keduanya, kenapa nggak penuhi itu? Ya. Nah, kita nggak boleh kemudian menyalahkan shaf kedua, lalu kita yang melangkah ke sana. Nggak boleh. Walaupun shaf awal itu tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil muqaddamah. Orang yang di shaf awal dapat rahmat terus, dapat istighfar dari malaikat. Tapi untuk meraih itu nggak boleh dengan menjatuhkan, menghinakan, membuat orang lain merasa tersinggung, sakit. Anak muda, ya. Apalagi kalau anaknya muda. Maka
maka sudah dia sholat di tempat yang dia dapat, tidak harus melangkahi orang-orang yang datang lebih dulu. Lebih bagus gitu loh. Jadi ada momen, ada suasana yang seperti itu. Nah setelah sholat di situ, karena nggak dapat rahmatnya Allah yang terus menerus, istighfarnya malaikat, tuma yalumu nafsahu, baru kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri ala ta'akhurihi, sebab terlambatnya dia, hatta yasbiqahun nas ila awail sufufi, sampai kemudian orang lain mendahuluinya berada di saf pertama ya. Wafil hadis, dalam hadis disebutkan, la yazalu aqwamu, tidaklah satu kaum itu yata'akhirun, selalu lambat dalam hal-hal yang baik. Ini telat terus kita nih ya, terlalu telat karena banyak politisnya ya. Orang Islam sekarang itu ketika disuruh berbuat kebaikan bukan mubadar. Lagi dulu, aku nak mikir dulu. Ini ada unsur politiknya atau tidak. Akhirnya apa? Pikir, nggak dikerjakan. Takhir. Nah orang kalau selalu telat, hatta yuakhirahumullah, Allah pun kemudian menetapkan kaum itu kaum yang selalu telat ya. Tumbalanya jangan telat kawin dulu ya. Ini di kayu besi banyak yang telat menikah gitu. Boro-boro nak poligami gitu ya. Telat kah? Takutnya tadi akhirnya sudah tertunda terus. Kenapa? Banyak mikir gitu ya, banyak nih inilah, padahal 1 jam ke depan, bahkan 1 menit ke depan itu bukan biyadina. Nasib kita itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu. Yang penting confident, as-siqah ya, percaya kepada Allah. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Allah yang mengatakan gitu. Kalau kalian miskin, wahai anak-anak muda, para pemuda, ya, gak punya harta, kalau menikahnya karena Allah, yughnihumullahu min fadlih. Allah yang janji, Allah yang akan memberi kekayaan buat kalian. Ya. Tumbalanya yang wanita juga gitu, jangan cuma nyari orang kaya. Di kayu besi yang bujang kaya ini cuma berapa? Ya. Kalau hanya kemudian 20 orang, nah kaliannya 100 orang, yang 80 kemana? Jadi lihat, harus apa? I'timad Allah ya. Kemudian orang Islam itu Pak, dulu Nabi pernah minta sama Allah, jangan rusak karena faktor dari dalam. Permintaan itu nggak diijabahi oleh Allah. Artinya apa? Orang Islam itu tidak bisa dihancurkan oleh sekutu manapun ya, oleh konspirasi apapun, mau Eropa dengan NATO dan Amerikanya ya, mau dengan apa pertahanan ini, pertahanan itu. Orang Islam nggak akan hancur oleh faktor eksternal gitu loh, faktor luar, khariji, tapi akan hancur oleh faktor internal dari dalam. Ini macam-macam kalau dikaji faktor internal ini ya. Orang kaya ibaratnya nggak mau bebesan dengan orang miskin ya. Anak Anda perempuan, Anda kaya, dilamar oleh seorang muslim, orang
muslimnya baik, minas salihin, tapi buntu, miskin. Anda nggak mau. Ini juga merupakan faktor internal yang merusak Islam. Yang semestinya yang kaya cari besan yang miskin, biar besan yang miskin ketularan gak kaya, kan gitu ya. Akhirnya apa? Dimonopoli. Yang kaya ya besan kaya, sama-sama kaya gitu, dan seterusnya ya. Ini apa? Telaahan atau mafahim dari faktor internal, bahwa faktor internal umat Islam ini yang akan menghancurkan Islam. Buktinya sekarang ya, kiai tukaran sama kiai, ribut sama kiai. Yang sudah Islam diributkan, tapi kalau sama orang non-Islam diributkan, tidak diributkan ya. Orang Islam nggak boleh memilih pemimpin karena Islamnya ya, karena itu adalah politik identitas, dilarang ya. Orang Islamnya juga diam ya. Orang Islam nggak boleh memilih pemimpin karena dia beragama Islam. Itu dalam target serangan politik identitas. Boleh dia milih orang Islam asal alasannya bukan Islam, alasannya karena dia memang punya kompetensi ya, punya keahlian, punya kepakaran gitu. Tapi kalau maaf, ini Majusi, Nasrani ya, mereka punya kompetensi, punya keahlian. Ini Muslim, lalu dianggapnya nggak punya keahlian, dianggap. Tapi kalau Muslimnya juga berkompeten, ya kita harus milih dia. Kompetensinya iya, agamanya juga Islam. Kan gitu. Ini bisa mengatur negara, ini bisa, ini juga bisa. Gitu. Ini lebih alim, lebih fasih, lebih pintar. Ya iyalah. Kalau sama-sama Muslim, itu begitu. Ya, jadi jangan akhirnya kita balelo atau kita ngikut-ngikut saja, itu jangan ya. Wa minas sunani al-muhimmati al-maghfuli anha taswiyatus sufuf wal ittirasu fiha. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana